Saudara, kita sudah terhubung dengan Kombes Jules Abraham, Kabid Humas Polda Jawa Barat, untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Selamat sore, Pak Jules. Selamat sore, Mas. Pak Jules, bisa informasi apa, Pak, terkait kronologis tabrakan beruntun di kilometer 92 yang bisa Anda bagikan? Baik, terima kasih Mas Iksan. Selamat sore pemirsa Kompas TV sekalian. Jadi saya menginformasikan terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saat ini kita ketahui berada di kilometer 92, khususnya kilometer 92 Tol Purbalenyi mengarah dari Bandung mengarah ke Jakarta. Nah, sampai saat ini informasi yang saya terima penyebab awal ya dugaan sementara. Jadi dugaan sementara saat ini penyebab awal kecelakaan itu ada salah satu truk yang mengalami rem blong atau remnya tidak berfungsi secara benar. Nah, diakibatkan juga tentunya karena truk tersebut membawa muatan yang berat, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mengakibatkan tabrakan secara beruntun, khususnya kendaraan-kendaraan lainnya yang terlibat kecelakaan. Nah, kami juga dari petugas kepolisian tentunya bekerja sama dengan pengelola jalan tol, kemudian dengan instansi terkait lainnya ya, dengan petugas kesehatan yang ada, kami berusaha mengurai kemacetan yang ada, menurunkan personil kami, sudah ada personil dari Korlantas Polri, kemudian ada petugas dari Ditlantas Polda Jawa Barat, dari PJR Polda Jawa Barat, kemudian Pak Dirlantas sendiri menuju sudah berada di lokasi kecelakaan, kemudian ada juga personil dari Satlalu Lintas Purwakarta, karena lokasi kecelakaan ini berada di wilayah hukum atau di Kabupaten Purwakarta. Begitu Mas Iksan. Oke, Pak Jules, Pak Kabid, tadi Anda mengatakan diduga adalah truk yang remnya blong, lalu menabrak kendaraan yang ada di depannya. Artinya sempat ada terjadi kemacetan di kilometer 92 ya Pak ya? Betul Mas. Oke, Pak Jules, ini kondisi jalan menurun, artinya kendaraan yang ditabrak oleh truk ini juga terlibat di depan truk ini juga banyak kendaraan yang juga ditabrak, Pak. Betul sekali Mas. Jadi banyak kendaraan yang mengalami atau terlibat kecelakaan ya. Mungkin ada lebih dari 10 kendaraan ya. Tentu ini kita masih lakukan pendataan baik korban jiwa ya, korban manusia yang luka ringan, luka berat, tentu kita lakukan pendataan. Termasuk juga kendaraan, berapa jumlah pasti kendaraan yang terlibat kecelakaan. Ini masih dilakukan pendataan oleh petugas kami, petugas kepolisian maupun pengelola jalan tol. Begitu Mas Iksan. Pak Jules, informasi saat ini yang bisa Anda bagikan, berapa jumlah korban jiwa ataupun jumlah korban luka, Pak? Ya, kalau terkait dengan jumlah korban jiwa maupun jumlah korban luka, ya baik luka ringan maupun luka berat, sejauh ini saya belum mendapatkan informasi atau update dari perkembangan jumlah korban yang ada. Nah, tentu saya akan menunggu informasi langsung dari lokasi kecelakaan dan nanti saya informasikan lebih lanjut, termasuk juga tentunya kemana korban ini dievakuasi atau dibawa ke beberapa rumah sakit ataupun hanya satu rumah sakit. Namun tentu kami akan membawa ke rumah sakit terdekat. Dalam hal ini masuk wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Begitu Mas. Pak Jules. Ada juga mungkin himbauan dari kami Mas Iksan, terkait dengan pengguna jalan tol yang menuju Jakarta. Ini kami harapkan bisa keluar di exit tol Cikamuning.
ya exit tol Tikamuni, nanti masuk jalur arteri, jalur Purwakarta yang biasa. Kemudian nanti untuk melanjutkan ke jalan tol silakan masuk melalui pintu tol Sadang. Untuk Sadang selanjutnya ya Pak bisa ya? melanjutkan melalui jalur tol. Ya, begitu Mas Iksan. Oke. Pak Jules, bisa Anda ceritakan kembali Pak, ini kan kondisi jalan menurun di kilometer 92. Betul. Eh, Ya. Tadi Kapolres Purwakarta juga mengatakan hujan cukup deras. Bisa Anda ceritakan kronologi sebenarnya kondisi jalan saat itu? Ya, jadi kalau melihat kondisi jalan, tentu kita lihat bahwa situasi di lokasi kecelakaan itu masih hujan ya, jadi masih hujan cukup deras, walaupun tidak sederas mungkin pada saat kejadian. Kemudian juga kondisi jalan masih relatif licin, masih ada genangan-genangan air, masih nampak permukaan jalan yang basah. Nah, bisa saja ini yang mengakibatkan salah satunya rem dari kendaraan tersebut tidak berfungsi secara benar. Begitu. Namun penyebab pasti dari kecelakaan tentu akan kita lakukan penyelidikan, kita lakukan olah TKP nanti baik dari Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Korlantas Polri. Begitu Mas Izan? Pak Jules, Ya. kalau dari visual yang kami terima, koreksi saya kalau saya salah, ini tadi truk yang terlibat kecelakaan beruntun ini berada di lajur kanan. Apa benar begitu Pak? Benar. Ya. Jadi informasi memang dari Dirlantas, Direktur Lalu Lintas tadi bahwa penyebab awalnya adalah kecelakaan tersebut dipicu dari salah satu truk yang mengalami remblong atau remnya tidak berfungsi secara benar. Sehingga dia menabrak kendaraan yang berada di depannya. Nah, arahnya adalah arah dari Bandung menuju Jakarta. Begitu Mas. Dan truk itu berada di lajur kanan ya Pak ya? Bukan di lajur kiri yang seharusnya truk berjalan? Untuk posisi kendaraan ataupun posisi truk yang pasti, tentu nanti kita akan melakukan olah TKP. Ya, kita tidak bisa langsung menyimpulkan, tentu melihat setelah posisi akhir dari kendaraan. Namun kita tentu akan melakukan olah TKP, kita akan melakukan penyelidikan, penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Oke, Pak Jules, dari CCTV yang mungkin bisa diakses di sana seperti apa Pak informasinya? Ya, untuk saat ini kami belum melakukan olah TKP, belum melakukan tentunya penyelidikan. Kami fokus pada bagaimana mengevakuasi korban maupun mengevakuasi kendaraan yang ada. Kita harus segera menormalkan jalur, karena jalur tol khususnya dari Bandung ke arah Jakarta ini cukup menjadi jalur prioritas yang cukup padat dan tentu menjadi kebutuhan dari masyarakat pengguna jalan tol. Jadi kami fokus pada evakuasi korban dan bagaimana mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan dan tentu terutama yang sudah tidak bisa digunakan, barangkali perlu pertolongan bantuan dari mobil derek ya untuk dilakukan evakuasi ke tempat yang dapat lebih tidak mengganggu dari pengguna jalan tol. Oke, Pak Jules, kalau evakuasi korban masih berlangsung, artinya berapa jumlah korban yang saat ini sedang dievakuasi? Ya, sejauh ini saya belum mendapatkan jumlah pasti karena petugas kami masih di lapangan. Nanti mohon bersabar, nanti kita akan informasikan berapa jumlah korban yang ada dan dibawa kemana saja serta dievakuasi kemana. Nanti saya informasikan. Untuk rumah sakit belum ada informasi Pak, dibawa kemana Pak? Belum ya, jadi dari tadi tentunya ada beberapa teman-teman kita petugas di lapangan yang masih berada di lokasi dan masih fokus bekerja untuk melakukan pertolongan kepada korban maupun kepada kendaraan yang terlibat untuk dilakukan evakuasi. Oke, Pak Jules, untuk warga yang akan melintas jalur ini apa himbauan Anda, Pak?
Baik, kepada warga yang jalur lintas tentunya ya kami berharap karena juga ini situasi curah hujan cukup tinggi dan hampir beberapa hari ini kita khususnya Jawa Barat juga mengalami curah hujan yang tinggi agar para pengguna jalan baik pengguna jalan tol maupun arteri ini agar lebih berhati-hati ketika menggunakan kendaraannya. Nah, kemudian juga tentu mematuhi rambu-rambu aturan lalu lintas yang ada. Artinya kita juga memperhatikan kondisi dari jalan yang ada karena situasi hujan ini kecenderungannya ada genangan-genangan air ini dapat mengakibatkan rem kendaraan tidak berfungsi secara benar, secara baik. Jadi kami harapkan masyarakat untuk mengurangi kecepatan, ya, kalaupun mengalami kelelahan dapat memanfaatkan rest area yang telah disiapkan oleh pengelola jalan tol. Dan sekali lagi kami menghimbau juga kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur, khususnya jalur tol dari Bandung mengarah Jakarta, untuk menghindari kemacetan dengan mengambil exit tol keluar di exit tol Cikamuning. Kemudian nanti mengambil jalur arteri dan nanti silakan melanjutkan masuk lagi di pintu tol Sadang untuk saja dapat menggunakan jalan tol menuju Jakarta. Itu mungkin Mas Iksan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Jules. Terima kasih Mas Iksan.